agama itu dari langit ke bumi gitu. Ketika risalah langit jatuh ke bumi, maka tidak semua penghuni bumi itu mampu menerimanya. Oleh karena itu, bumi harus menyambut itu. Pengetahuan bumi harus menyambut pengetahuan langit, maka akan ketemu interaksi dialektika itu akan melahirkan ilmu-ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini saya ingin berbicara tentang filsafat Islam, yaitu filsafat Al-Kindi. Al-Kindi ini adalah filsuf pertama di Islam yang tercatat ya, dalam pengertian ya sejarah ya, dalam sejarah. Namun kalau kita klarifikasi gitu ya, bahwa filsuf pertama Islam itu mungkin relatif bisa kita perdebatkan gitu. Apakah siapa yang pertama kali membaca buku Yunani atau mereka yang tidak pernah membaca buku Yunani namun pemikirannya sudah filosofis gitu. Kita bisa melihat jejak pemikirannya misalnya. Kalau dasarnya adalah pemikiran murni filosofis dalam pengertian Yunani, ya mungkin filsafat pertama itu bukan Al-Kindi. Namun kalau yang disebut filsuf pertama itu adalah mereka yang pertama kali bersentuhan dengan filsafat Yunani, maka akan berbeda lagi. Di sini kebanyakan orang-orang bersepakat bahwa filsuf pertama itu adalah Al-Kindi. Nah, di pertemuan ini saya akan berbicara tentang Al-Kindi, filsafatnya. Di sini saya akan membagi beberapa video ya, akan beberapa pertemuan tentang Al-Kindi. Terutama yang saya akan bahas tentang pendapat Al-Kindi, yaitu tentang filsafat dan agama. Nah, ini penting. Nanti baru kemudian kita berbicara bagaimana logika Al-Kindi ya kan. Bagaimana epistemologinya, bagaimana pandangannya terhadap alam, bagaimana pandangannya terhadap komentarnya terhadap filsuf sebelumnya gitu. Yaitu ya filsuf Yunani gitu ya. Dia juga mengkritik filsuf Yunani. Nah, oke. Untuk mengetahui lebih dalam Al-Kindi ini kita perlu tahu suasana ketika itu. Karena memang itu metode dasar setiap orang atau setiap pembelajar untuk memahami tokoh yang dia pelajari gitu. Kalau kita mempelajari satu tokoh namun tokoh itu kita tidak tahu dari mana, siapa gurunya dan sebagainya, atau siapa yang mempengaruhi, atau paling tidak siapa keturunannya itu, maka kita akan sulit untuk memahami logika berpikirnya itu. Kalau kita sudah tidak nyambung dengan logika berpikirnya, akhirnya kita hanya akan menebak-nebak. Nah, ini penting gitu. Oleh karena itu di dalam membaca filsafat pun, ketika kita awal-awal membaca filsafat dan langsung membaca buku-buku kontemporer misalnya, mungkin kita akan kesulitan memahami konsep-konsep dasar yang dibawa oleh para filsuf itu. Kenapa begitu? Karena konsep-konsep dasar yang mereka gunakan adalah kutipan atau mungkin hasil dari kritikan pemikir-pemikir sebelumnya gitu. Jadi mau nggak mau kita harus tahu dulu pemikir sebelumnya itu berpikir seperti apa, pengaruhnya dan sebagainya. Maka dari itu ya kalau kita baca filsafat dari kontemporer kita pasti akan mundur kembali. Kita mundur ke pertengahan, kita mundur ke modern, kita juga akan mundur ke klasik dan kuno itu. Bahkan jauh sekali gitu ya. Maka bukan berarti belajar itu tidak boleh lompat-lompat, boleh gitu. Karena kita punya fasilitas otak yang luar biasa, bisa meramu setiap informasi itu yang masuk. Tapi kesulitan, ibaratnya kalau segitiga itu begini, kalau kita masuk dari sini itu akan sulit gitu ya, langsung masuk informasi yang banyak sekali gitu. Padahal
Kalau segitiganya terbalik begini akan masuknya lebih mudah. Masuknya lebih mudah karena ujungnya masuk dan itu. Ini analogi saja, jangan kemana-mana pembicaraan kita. Oke, kembali kepada Al-Kindi. Al-Kindi ini nama panjangnya itu Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishak Ibnu Sabbah Ibnu Imran Ibnu Ismail al-Ash'ad ya, Ibnu Qais Al-Kindi. Dia lahir pada 185 Hijriah dan kemudian meninggal pada tahun 260 Hijriah. Kalau tahun Masehinya sekitar tahun 801 Masehi dan meninggal pada 873 Masehi. Ya, perkiraan umurnya 72 tahun. Dan banyak buku yang mengutip Al-Kindi tapi tidak pernah ada yang mencatat Al-Kindi itu lahir bulan apa, tanggal berapa gitu ya. Jadi tidak ada yang memberi kepastian tentang itu, sehingga orang-orang dalam sejarah itu hanya menulis tahun-tahunnya saja. Nah, Al-Kindi ini memiliki kakek yang bernama Ismail As'ad itu tadi. Kakeknya itu adalah seorang dikatakan masuk Islam di zaman Nabi, maka bisa dikatakan dia adalah seorang sahabat Nabi. Kemudian ayah dari Al-Kindi itu bernama Ishak ya, Ishak Ibnu Sabbah. Nah, Ishak As-Sabbah ini adalah seorang emir Kufah. Nah, kalau kita bicara Kufah berarti apa namanya, kita berbicara di era khilafahan atau dinasti Abbasiyah ya. Jadi bapaknya itu bekerja di dinasti Abbasiyah sebagai emir ya. Sebagai emir di kepemimpinan Al-Mahdi, Al-Hadi dan Ar-Rasyid gitu. Jadi Al-Kindi ini luar biasa ya. Memiliki keturunan yang luar biasa. Oke. Sekarang kita menemukan genealogi atau siapa Al-Kindi itu. Dia diuntungkan oleh era yang kita sebut kalau di dalam Islam itu era keemasan ya. Era keemasan. Karena di era itu adalah era pemimpin yang mencintai ilmu. Harun Ar-Rasyid itu kan terkenal sekali. Beliau adalah pemimpin yang mencintai ilmu. Oleh karena itu, beliau menggaji para penerjemah buku-buku. Ya, penerjemah ya, bukan penulis. Kalau penulis nanti berbeda lagi ceritanya. Penerjemah buku dengan bayaran emas seberat buku yang dia terjemahkan. Nah, itu bayarannya. Bayangkan kalau berat buku itu 1 kilo, maka emasnya 1 kilo. Kan luar biasa sekali ya. Jadi Harun Ar-Rasyid itu orang yang sangat berjasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Bukan hanya Islam ya. Karena Islam akan memberi pengaruh luar biasa di dunia barat ataupun di seluruh penjuru dunia tentang ilmu pengetahuan itu. Itu dimulai dari Abbasiyah. Abbasiyah masa keemasannya maksud saya. Oke, kita masuk kepada pemikiran Al-Kindi. Bagaimana dia melihat agama dan filsafat. Kalau teman-teman sudah pernah membaca filsafat barat, maka paling tidak mengerti atau mengenal siapa itu Plato, gurunya itu Socrates gitu ya. Kemudian murid dari Plato itu disebut Aristoteles. Nah, 3 filsuf ini memberi pengaruh besar pada dunia Islam tentang filsafat, ilmu pengetahuan itu. Karena buku-buku mereka banyak diterjemahkan oleh orang-orang Islam di abad ke-8 itu, yaitu abad 800-an, 900-an, di era keemasan itu. Nah, pengaruh dari Plato dan Aristoteles ini menjadikan Al-Kindi seorang filsuf ya. Dalam pengertian dia melihat
bahwa kebenaran itu bisa ditempuh lewat akal, walaupun tidak berdasarkan teks-teks suci. Kalau kita memberikan informasi kepada orang melalui teks suci, dalam pengertian ini kalau Islam itu adalah Al-Quran, maka itu adalah hal biasa gitu di era itu. Kenapa? Karena memang Al-Quran tidak bisa dibantah gitu. Al-Quran memang apa adanya dan dia akan berkembang interpretasinya dan tidak pernah berubah satu huruf pun gitu. Tapi ternyata filsafat memungkinkan kebenaran itu diperoleh melalui pengalaman, kebenaran itu dimungkinkan ditemukan melalui percakapan-percakapan, dan kebenaran-kebenaran itu dimungkinkan juga ditemukan melalui pengamatan, apalagi dialektika, pertanyaan-pertanyaan. Nah, konsep dasar misalnya yang mempengaruhi Al-Kindi itu adalah Plato ya, tentang dunia ide. Kemudian Aristoteles tentang pemahaman empirisme, atau nanti kita kenal sebagai pengetahuan induksi ya, pengetahuan induksi. Inilah yang mempengaruhi nanti ke depannya. Lalu dia menyimpulkan bahwa Al-Quran itu adalah teks suci yang tidak bisa diubah. Yang berkembang dalam Al-Quran atau teks suci itu hanyalah interpretasinya saja. Nah, sementara untuk membaca interpretasi itu atau untuk menerka-nerka, ya, saya menggunakan istilah menerka atau nanti kita gunakan istilah tafsir ya, menafsirkan ayat-ayat suci itu harus menggunakan metodologi ilmiah. Maka nanti akan berkembang di era setelah Al-Kindi itu, nanti muncul para mufasir ya, para mufasir yang kemudian menggunakan metode tafsir, ada asbabun nuzul, ada macam-macam ya, nanti disebut metode-metode tafsir itu. Tapi sebelum itu filsafat sudah masuk duluan untuk menginterpretasi hal-hal seperti ini, menginterpretasi teks gitu. Nah, oleh karena itu Al-Kindi berpendapat bahwa sebenarnya filsafat dan agama itu tidak bisa dipisah. Kalau agama itu sebagai peta yang tidak bisa berubah, maka filsafat itu adalah manusianya yang digunakan untuk membaca peta itu atau untuk membaca teks itu, karena teks tidak bisa berbicara sendiri. Teks itu dia hanya akan memantulkan bias tafsir pada setiap orang pembacanya. Oleh karena itu, siapa yang baca teks, dia akan memiliki pemahaman yang masing-masing. Maka orang yang tidak membaca tidak tahu apa-apa. Setiap orang membaca satu teks, orang lain juga membaca teks, maka akan memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Kenapa begitu? Karena memiliki struktur pengetahuan yang berbeda-beda. Nah, filsafat itulah bagian dari struktur itu. Filsafat itu dirigid gitu. Ada pengetahuan umum, ada pengetahuan khusus dan sebagainya itu. Nah, disitulah Al-Kindi menganggap filsafat itu tidak bisa dipisah dari Al-Quran gitu ya, atau agama gitu. Nah, dari itu pula dia menemukan bahwa ada kebenaran hak gitu ya, ada kebenaran tentang menanamkan metafisika gitu ya, dengan filsafat pertama itu. Di penghujung risalah Al-Kindi itu menyebut bahwa Allah adalah kebenaran. Allah dengan kebenaran atau al-haq yang menjadi tujuan filsafat. Jadi nanti kita akan ketemu dengan Ibnu Arabi yang mengatakan bahwa filsafat itu adalah upaya melangitkan bumi, sementara agama itu dari langit ke bumi gitu. Ketika risalah langit jatuh ke bumi, maka tidak semua penghuni bumi itu mampu menerimanya. Oleh karena itu bumi harus menyambut itu.
pengetahuan bumi harus menyambut pengetahuan langit, maka akan ketemu interaksi dialektika itu akan melahirkan ilmu-ilmu. Saya kira itu analogi yang tepat ya untuk memahamkan bagaimana filsafat menurut Al-Kindi. Saya rasa itu. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.